Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Ibrahim dari kelas C dengan NIM 22111811071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wireless teknologi. Wireless ini merupakan penghubung antara dua perangkat yang tidak menggunakan kabel. Nah, jadi dalam komunikasi ini wireless menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Nah, ini saya mencantumkan gambar mengenai elektromagnetic spektrum. Nah, elektromagnetic spektrum ini terdiri dari VLF sampai EHF. Nah, VLF ini yang paling kecil. Nah, jadi semakin kecil frekuensinya, maka jaraknya akan jangkauannya akan semakin jauh, dan semakin besar frekuensinya, maka jangkauannya akan semakin dekat. Nah, di sini ada dari VLF sampai MF ada AM broadcast, lalu ada dari MF sampai PHF ada FM broadcast, lalu ada dari UHF sampai EHF ada radar band. Nah, selanjutnya ada wireless telepon. Nah, wireless telepon ini terdiri dari forward link dan reverse link. Nah, ini ada gambarnya. Jadi dimulai dari mobile operator ada dua jalan, yaitu dengan mobile control equipment, lalu satu lagi dengan network interface equipment. Mobile control equipment jika melalui jalan ini maka akan langsung menuju ke mobile base station atau tower. Nah, jika ke network interface equipment, maka akan dilanjutkan ke PSTN atau Public Switch Telephone Network. Nah, selanjutnya ada cell cluster. Nah, sebelum ke cell cluster, jadi di dalam sistem komunikasi ini ada yang namanya sel atau seluler. Nah, ini bagian dari sel, yaitu cell cluster. Nah, cell cluster ini merupakan ada satu sel yang berfungsi sebagai pengirim dan sel lainnya berfungsi sebagai penerima. Nah, saya cantumkan di gambar. Jadi pada gambar ada sel yang berfungsi sebagai pengirim itu ditujukan pada sel 1 dan sisanya sebagai penerima. Nah, si sel 1 ini range-nya overlap ke 6 sel yang lain. Nah, jadi supaya tidak overlap dan mengirim sesuai tujuan, maka ada yang dinamakan teknik SDMA. Nah, SDMA atau Space Division Multiple Access. Nah, teknik SDMA ini berfungsi sebagai membedakan frekuensi agar tidak overlap. Nah, cara membedakannya ini ditunjukkan dengan perbedaan warna. Nah, warna-warna yang berbeda ini berarti berbeda frekuensinya, dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada sel handover. Sel handover ini yaitu merupakan pemindahan proses transmisi karena adanya perubahan posisi. Nah, jadi saat telepon berada di jangkauan sel A, nah maka telepon ini mengirim transmisinya pada sel A. Nah, saat berpindah atau bergerak mendekati sel B, nah si transmisinya ini dari telepon ini berpindah ke sel B. Nah, itu adalah sel handover. Selanjutnya ada cell size. Cell size ada 3, yaitu ada makrosel, mikrosel, dan pikosel. Nah, makrosel ini merupakan sel yang paling besar.
Nah, makrosel ini digunakan untuk subscriber yang bergerak cepat. Contohnya mobil, pada gambar jadi contohkan sebagai mobil. Nah, selanjutnya ada mikrosel. Mikrosel ini digunakan untuk subscriber yang berjalan lambat atau bergerak pelan. Nah, digunakan contohnya pejalan kaki. Nah, untuk picosel sendiri itu digunakan pada bangunan-bangunan atau gedung-gedung. Nah, selanjutnya ada multiple access. Multiple access di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada FDMA, ada TDMA, dan juga CDMA. FDMA atau Frequency Division Multiple Access merupakan sistem multiple access yang menempatkan satu pelanggan pada sebuah jalur frekuensi atau pita frekuensi. Nah, jadi FDMA ini memiliki teknik yaitu satu pelanggan, satu frekuensi. Nah, jadi misal pelanggan A sedang berada di frekuensi itu. Nah, pelanggan lain tidak bisa masuk ke frekuensi tersebut sebelum si pelanggan A selesai memakainya. Nah, lalu ada TDMA. TDMA berbeda dari FDMA. TDMA yaitu memberikan frekuensi, si satu pita frekuensi itu untuk dipakai oleh beberapa pengguna. Nah, namun si pengguna ini diberi jatah waktu atau slot waktu untuk memakai frekuensi tersebut. Nah, selanjutnya ada CDMA. Nah, CDMA ini teknik yang kanalnya tidak dibedakan antara frekuensi maupun waktunya. Jadi CDMA ini menggunakan kode. Nah, jadi pada CDMA seluruh pengguna atau pelanggan dapat menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Nah, selanjutnya ada cellular generation. Cellular generation diawali dari 1G, lalu ke 2G, lalu ke advanced 2G, lalu ke 2.5G, lalu 3G sampai 4G. Nah, 1G ini menggunakan AMPS, lalu yang 2G menggunakan GSM 10 kbps, yang advanced 2G menggunakan WAP 10 kbps, yang 2.5G menggunakan GPRS RG yaitu TDMA yang kecepatannya 40 sampai 400 kbps, yang 3G menggunakan CDMA UMTS yang kecepatannya 0,4 sampai 2 Mbps, yang 4G kecepatannya 100 Mbps. Nah, selanjutnya ada GSM arsitektur. GSM arsitektur ini diawali dari BTS, lalu dari BTS ke BSC, dari BSC ke MSC. Nah, MSC ini digunakan sebagai gateway untuk ke jalur yang lainnya. Jalur yang lainnya ini ya ada PSTN, ISDN, dan PDN. Nah, lalu ada satelit system. Satelit system ini dibagi 3, yaitu ada LEO, ada GEO, ada MEO. Nah, LEO ini jangkauannya yang paling kecil, yaitu 400 mil. LEO ini juga powernya dan latensinya juga rendah. Lalu ada MEO. MEO ini lebih besar dari LEO. Nah, MEO ini memiliki bandwidth, power, dan latensi yang tinggi. Nah, lalu ada GEO. GEO ini yang paling luas, sekitar 22.300 mil. Nah, GEO ini juga memiliki bandwidth, power, dan latensi yang tinggi. Lalu ada GPS Satellite Constellation. GPS ini memiliki 28 satelit dan 6 orbit. Lalu ada GPS Trilateration. GPS ini terhubung pada pesawat, mobil, dan
kapal laut. Atau GPS relation ini juga terhubung pada 3 faktor, yaitu udara, air, dan darat. Selanjutnya ada wireless LAN. Wireless LAN merupakan salah satu jaringan area lokal yang mentransmisikan media dengan gelombang radio. Nah, wireless LAN ini juga areanya terbatas, tergantung dari antenanya. Nah, adapun komponen-komponen dari wireless LAN itu sendiri yaitu antara lain transmitter, antena, gelombang, kartu gelombang LAN ISA atau industri standar arsitektur, lalu ada kartu PCMCIA, lalu ada Ethernet converter. Nah, selanjutnya ada konfigurasi LAN. Konfigurasi LAN terdiri dari bisa melalui user to user, lalu ada melalui access point, lalu melalui access point yang ditambah roaming, lalu melalui antena direksional. Lalu ada Bluetooth. Bluetooth bekerja pada 2,4 GHz berdasarkan ISM. Jaraknya 10 meter sampai 100 meter. Bluetooth juga menggunakan frekuensi hop. Bandwidth-nya 1 sampai 2 Mbps dan support hingga 8 device. Nah, Bluetooth ini juga mempunyai 2 jenis, yaitu Piconet dan juga Scatternet. Piconet itu jaringan yang areanya kecil. Scatternet merupakan jaringan yang areanya lebih besar dari Piconet, karena Scatternet gabungan dari beberapa Piconet. Nah, selanjutnya ada TMUWB atau Time Modulated Ultra Wideband. Nah, TMUWB ini terdiri dari jutaan sinyal sinus per second dan menggunakan time coding. TMUWB ini juga modulasinya menggunakan pulse position. Jadi dengan frekuensi yang berbeda namun memiliki periode dan waktu yang sama. Nah, selanjutnya ada properti UWB. Properti UWB memiliki kekuatan yang rendah, yaitu 0,01 watt miliwatt. Lalu si range-nya itu mencakup 30 sampai 300 kaki. Lalu properti UWB ini juga kecepatannya 100 Mbps dan dapat berlanjut hingga 500 Mbps. Lalu selanjutnya ada WAP. WAP ini atau Wireless Application Support menggunakan wireless markup language dan membagi konten dalam bentuk kartu. Adapun cara kerjanya, cara kerja dari WAP application dapat dilihat pada gambar. Dari mulai non-mobile internet user, lalu ke internet, lalu ke web content server, lalu ke database server. Nah, selanjutnya dari mobile terminal. Nah, mobile terminal ini ke tower, dari tower ke mobile network. Nah, mobile network ini ke WAP gateway. Nah, dari WAP gateway lalu menuju ke internet. Sekian penjelasan mengenai wireless teknologi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.